Bab 111 Pertempuran masing-masing hanya ada 2 jam tersisa sampai matahari terbit. Berjalan keluar dari gua tersembunyi, Kai Yang dan Xia Ning Chang mulai mengikuti aliran Yin Qi di dalam lembah. Sangat mudah untuk mengidentifikasi arah aliran Yin Qi. Ini karena 9 kristal embun Yin menyerap Qi dengan kecepatan yang mengerikan. Pada dasarnya berbicara, selama Anda berada di dalam lembah, Anda akan dapat merasakan perubahan ini. Dari spekulasi Kai Yang, 2 orang yang tersisa dari golongan darah juga akan pergi untuk menyelidiki gerakan Yin Qi ini. Ketika saat itu tiba, mereka secara alami akan bertemu. Bahkan setelah membunuh beberapa praktisi batas transformasi Qi dan pemisahan dan reuni, rasa haus pertempuran Kai Yang belum reda. Ini karena masih ada master di ranah elemen sejati. Selama ada tekanan, kerangka emas secara otomatis akan aktif menyebabkan pikiran dan tubuhnya tidak dapat rileks. Satu-satunya faktor yang tidak diketahui adalah berapa banyak kekuatan yang tersisa dari praktisi elemen sejati setelah disegel. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka secara bertahap mendekati lokasi 9 kristal embun Yin. Di area itu, ada cahaya terang. Kristal embun 9 Yin melayang di tengah cahaya ini. Pada saat itu, Yin Qi ditelan, menghilang dengan cepat. Ini benar-benar 9 kristal embun Yin yang Kai Yang telah lihat sebelumnya. Tapi penampilannya saat ini, jika dibandingkan dengan sebelumnya, sangat berbeda. 9 kristal embun Yin sebelumnya sangat sederhana, tanpa bentuk yang berbeda. Saat ini tampak seperti kuncup bunga muda yang mulai mekar. Kelopak bunga muda dan lembut semuanya bisa dibedakan dengan jelas. Menyembunyikan diri, jarak mereka ke 9 kristal embun Yin sekitar 50 kaki. Xia Ning Chang dengan lembut berbisik, 9 kristal embun Yin terletak di dalam kuncup bunga itu. Setelah kuncup mekar sepenuhnya, mereka akan menampakkan diri. Hanya ketika saat itu tiba, barulah kami dapat menangkap mereka. Awalnya, saya telah merencanakan untuk menggunakan formasi penyegelan untuk mendapatkan 9 kristal embun Yin, tetapi saya terpaksa mengaktifkannya lebih awal untuk berurusan dengan orang-orang itu. Dan hanya ketika semua orang yang telah disegel telah mati, kunci 9 Yin 8 awan akan kembali. Aku hanya bisa mengandalkan kemampuan adik junior sekarang, untuk itu dengan sempurna melawan atribut Yin-nya. Saya khawatir saya tidak memiliki keterampilan yang dapat membantu Anda kali ini. Apakah dia tidak tahu cara melarikan diri? Kai Yang bertanya, mengerutkan alisnya. Itu benar, jadi. Tidak banyak harapan. Sekali lagi, Xia Ning Chang mulai berpikir untuk mundur. Katakan, jika kita membunuh orang yang tersisa, apakah kamu dapat menggunakan formasi penyegelan lagi? Sambil menyipitkan matanya, Kai Yang bertanya. Bahkan jika kamu berbicara seperti itu, bagaimana jika mereka tidak datang ke sini? Mereka sudah tiba. Tatapannya tanpa ekspresi, Kai Yang tiba-tiba memutar kepalanya, melihat ke samping. Wen tawa hangat Fei Chen bisa terdengar, hehe, kamu anak laki-laki yang bermata cukup tajam. Wajah cantik Xia Ning Chang menjadi dingin saat dia memutar kepalanya ke arah suaranya. Melihat ke atas, dia melihat Wen Fei Chen dan Long Hui berjalan bersama, seperti pasangan yang sudah menikah. Tatapan mereka mengandung gairah yang berapi-api saat mereka melihat Xia Ning Chang yang sedikit miskin. Itu hanya salah satu dari mereka yang mendambakan artefak pertahanan kelas surga padanya, sementara yang lain menginginkan tubuhnya. Ekspresi Kia yang tenang, saat dia berdiri bahu-membahu dengan Xia Ning Chang, menghadap pasangan yang mendekat. Tenang dan tenang, Wen Fei Chen berhenti 20 kaki dari mereka. Sambil tetap tersenyum, dia berkata, kalian secara mengejutkan masih hidup. Sepertinya sampah itu benar-benar tidak bisa menjadi sesuatu yang besar. Tanpa istirahat, Wen Fei Chen dengan rajin berusaha membuka segel Yin Qi di dalam tubuhnya. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mewujudkannya, sementara tidak ada murid yang kembali untuk melapor. Ini telah menyebabkan dia dan Long Hui menjadi sangat cemas. Setelah itu, mereka berdua merasakan perubahan Yin Qi di dalam lembah.
Menyelidiki penyebabnya telah membawa mereka ke lokasi ini. Begitu mereka tiba, mereka disambut oleh Kai Yang dan Xia Ning Chang. Karena ini, Wen Fei Chen dan Long Hui menjadi sangat gembira pada pertemuan kebetulan ini. Tidak lagi repot-repot menyembunyikan kehadiran mereka, mereka dengan anggun berjalan mendekat. Karena hal-hal telah meningkat ke tingkat ini, Wen Fei Chen tidak akan sopan dan membicarakan hal-hal. Dia kemudian memanggil di tempat, ingin mengingat para murid. Setelah memanggil, dia menyadari bahwa anak muda yang berdiri di hadapannya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, sebenarnya, tatapannya mengandung cemoohan. Ini menyebabkan Wen Fei Chen bingung, mengapa dia begitu yakin dan percaya diri. Mengambil langkah ke depan, Kai Yang mencibir, berteriak, bahkan jika tenggorokanmu terluka karena teriakan itu, tidak ada yang akan datang untuk membantumu. Wen ekspresi Fei Chen tersendat, apa yang terjadi pada mereka? Mereka memiliki semuanya, sudah mati. Orang mati tidak punya cara untuk kembali membantumu. Kai Yang terkekeh saat dia menjawab. Sesaat, ekspresi Wen Fei Chen menjadi gelap, menatap Xia Ning Chang dengan heran. Dari konjungturnya, untuk membunuh semua murid batas pemisahan dan reuni itu, hanya Xia Ning Chang yang bisa melakukannya. Seorang praktisi yang sangat sedikit di tingkat Kai yang tidak akan mampu menyelesaikan prestasi ini. Salah hitung, salah hitung. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia meramalkan bahwa wanita ini masih memiliki energi untuk melakukan hal seperti itu. Beberapa jam sebelumnya, ketika dia mendaratkan pukulan itu ke tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Bagaimana dia bisa pulih secepat ini? Bahkan jika mereka semua mati, bukankah kalian bahkan bermimpi untuk melarikan diri dari tanganku? Dengan sombongnya, jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kematian murid-murid itu. Mengambil langkah maju, Kai Yang mengaktifkan True yang taktiksnya, dengan darahnya mendidih dan niat membunuhnya melonjak. Tepat saat dia bersiap untuk mendaratkan pukulan pada Wen Fei Chen, sosok cantik terbang keluar dari belakangnya menuju Wen Fei Chen. Xia Ning Chang telah mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Selanjutnya, itu adalah provokasi langsung ke Wen Fei Chen dan Long Hui. Dia jelas ingin mencari Qia yang terluka, memulai pertempuran 2 versus 1. Sosoknya bergoyang, 10 panah Yin Qi yang menyerang terbang keluar, 7 menuju Wen Fei Chen, dan 3 menuju Long Hui. Kecepatan mereka secepat kilat dan kehadiran mereka mendominasi. Wen Fei Chen tertawa dingin, gadis kecil, niat membunuhmu cukup kuat. Ini sangat tidak bagus. Saat dia berbicara, dia menggunakan kedua tangannya untuk dengan mudah membubarkan serangan yang masuk dan berkata, Tuan Muda Long, saya akan menyerahkan anak itu kepada Anda. Aku akan mengambil gadis ini. Oke. Mengangguk sedikit kepalanya, Long Hui tidak lupa menambahkan dengan santai, jangan lukai wajahnya. Wen ini akan berhati-hati. Tersenyum dengan sadar, dia segera berlari menuju Xia Ning Chang untuk memulai pertempuran mereka. Meskipun Xia Ning Chang telah pulih sekitar 40% dari kekuatannya, dia masih memiliki luka yang perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan, kekuatannya saat ini setara dengan seorang praktisi bela diri di Qi yang mengubah tahap ke-6 ke-7. Tapi situasi Wen Fei Chen bahkan lebih tragis. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang setara dengan seorang praktisi di sekitar tahap ketiga transformasi Qi. Tetapi pada kenyataannya, kultivasi mereka yang sebenarnya sangat berbeda. Xia Ning Chang berada di puncak batas pemisahan dan reuni, tubuhnya mengandung Qi dunia. Sementara Wen Fei Chen berada di batas elemen sebenarnya, tubuhnya mengandung Qi sejati. Qi sejati versus Qi dunia, mereka benar-benar berbeda sifatnya. Kekuatan membunuh yang bisa dipancarkan oleh yang pertama lebih besar dari yang terakhir dengan banyak lipatan. Selanjutnya, pengalaman pertempuran Wen Fei Chen jauh melampaui Xia Ning Chang. Jadi ketika mereka bertukar pukulan, Xia Ning Chang yang merasa tegang. Meskipun dia tidak akan langsung kalah, hanya dengan kekuatannya saja, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Paling-paling,
mereka akan bisa bertarung dengan hasil imbang. Karena keduanya ahli, pertempuran itu sangat rumit, sosok mereka melayang di udara dan mendarat ratusan kaki jauhnya. Kai Yang tidak terlalu memperhatikan pertarungan Xianing Chahang, karena dia memiliki lawannya sendiri yang perlu dikhawatirkan. Melirik ke arah Long Hui yang berjarak sekitar 10 kaki, Kai Yang tiba-tiba menyeringai, "Tuan Muda Long Kan." Long Hui mencibir, ingin memohon pengampunan. "Sudah terlambat. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu." Menampilkan ekspresi bodoh terhadap Kai Yang, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jika itu adalah keinginan terakhirmu sebelum kematian, maka aku benar-benar dapat memenuhinya untukmu." Bab 112 dikalahkan di mana-mana, perlakukan saja seperti itu. Tersenyum, tanpa memberikan jawaban yang pasti, Kai Yang melanjutkan, "Kamu benar-benar datang untuk Hu Mei'er, itu sebabnya kamu datang untuk membunuhku kan?" Ekspresi Long Hui sedikit goyah, tetapi dia dengan cepat pulih dan dengan jijik menjawab, "Jika tidak, mengapa tuan muda ini datang sejauh ini dan membuat keributan denganmu? Kamu pikir aku kenyang dan tidak ada hubungannya?" Mengerutkan alisnya Kai Yang menyatakan, "Tapi hubunganku dengan Hu Mei'er bahkan tidak sedekat itu. Paling-paling, kami hanya bertemu beberapa kali. Mungkin kamu tidak punya apa-apa padanya. Tapi, wanita murahan itu merasa berbeda denganmu." Kemarahan mulai muncul di wajah Long Hui. "Untukmu, dia bahkan berani menentang kakekku. Dia belum pernah melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Dia juga tidak pernah berani membantu pria lain sejauh ini. Siapa Anda, untuk benar-benar memiliki ide tentang wanita saya?" "Kakekmu." Garis kejahatan melintas di mata Kai Yang, mengingat serangan berubah-ubah Long Zaitian. Hari itu, jika bukan karena kemampuan kerangka emas, membantunya menembus batas, maka dia akan mati. "Aku masih punya pertanyaan lain." Kai Yang mencibir, "Bagaimana kamu tahu aku telah meninggalkan Sky Tower?" Karena mereka memiliki kemampuan untuk melacak mereka sampai ke sini, maka mereka pasti sudah mulai mengikuti tak lama setelah kepergiannya. Jika tidak, maka mereka sudah lama kehilangan jejaknya. Dengan kata lain, bahkan sebelum dia meninggalkan Sky Tower, dia telah menjadi sasaran seseorang dengan niat buruk. Sambil tertawa mengejek, Long Hui menjawab, "Tentu saja seseorang datang untuk memberitahuku. Seperti yang diharapkan. Adapun siapa yang datang untuk memberitahu saya, tuan ini tidak mau memberitahu Anda. Tapi saya pikir Anda tahu dengan jelas, siapa yang Anda tersinggung." Long Hui memandang Kai Yang dengan jijik, masih menatapnya seperti sedang melihat orang mati. Karena ini, tidak ada tanda-tanda dia ingin berbohong, jadi dia menjelaskan semuanya dengan jelas. "Adapun nulang itu, dia di luar dugaanku. Saya bertemu dengannya di sebuah desa kecil di kaki pegunungan." Kai Yang hanya mengangguk, karena Long Hui tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dan karena ini, informasinya harus nyata dan Nulan hanya bergabung dengan mereka di tengah jalan. Tidak perlu berpikir lebih jauh, lagi pula, dia sudah mati. Tuan muda ini telah memenuhi keinginanmu, sekarang mati untukku. Tertawa, sosok Long Hui berkedip dan dia segera menutup jarak di antara mereka. Kegembiraan bisa dilihat di matanya, sementara ki dunia dari transformasi ki tahap pertama berputar di sekitar tinjunya, menyerang. Dengan setiap pukulan, bentuk ki yang berbulu keluar dari tinjunya untuk menyerang. Bulu terbang meledak. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Karena Long Hui adalah cucu dari Long Zaitian, maka keterampilan bela diri yang ia kembangkan, secara alami bukanlah barang biasa. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia berada pada tahap pertama transformasi ki, kekuatan sejatinya memungkinkan dia untuk melawan lawan pada tahap kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Long Hui bukan hanya tuan muda sutra putih. Bagi Kai Yang saat ini, dia masih menjadi ancaman sebagai lawan. Dengan serangan bulu, Kai Yang buru-buru melangkah ke samping, menyebabkan keterampilan Long Hui sia-sia. Ini menyebabkan Long Hui sedikit terkejut melihat kemampuannya yang tidak terduga. Dalam pikirannya,
Dia tidak berpikir bahwa elemen awal keempat yang dipentaskan Kai yang akan mampu menghindari serangan pembunuhannya. Segera setelah itu, fluktuasi Qi dunia yang kuat dan haus darah mulai menyebar dari tubuh Kai Yang. Merasakan kepadatan fluktuasi Qi dunia, ekspresi Long Hui sangat berubah. Bagaimana ini aura elemen awal tahap keempat? Itu jelas aura di puncak tahap elemen awal, bahkan kemurnian dan kekuatannya bisa menandingi miliknya. Kejutan yang mencengangkan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, Long Hui sudah muncul di sebelah Kai yang dengan World Qi melapisi tinjunya. Tanpa ampun, dia menabrak ke bawah menuju Kai Yang. Kai Yang menghindar ke samping sekali lagi, membuat tinjunya menyentuh tanah. Setelah kontak, debu dan serpihan batu beterbangan ke udara. Ketika debu hilang, lubang berukuran layak telah terbentuk di tanah. Sebelum Long Hui bisa bangkit, Kai Yang mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan. Lututnya terangkat tinggi, dia mengarahkan pukulan kuat ke dagu Long Hui. Reaksi Long Hui tidak lambat. Dalam satu gerakan yang lancar, dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan dagu, dan mendorong ke bawah. Dengan lututnya terkunci, kedua Qi dunia mereka meledak. Sementara Kai yang dibiarkan terhuyung-huyung, Long Hui terbang mundur dan kemudian menggunakan energinya untuk membubarkan serangan Kai Yang. Setelah pertukaran mereka, kedua orang bergegas untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Menatap Kai Yang dari atas ke bawah, Long Hui menyipitkan matanya, ternyata kamu selalu menyembunyikan kultivasimu yang sebenarnya. Tapi tidak masalah. Bahkan jika ini adalah kultivasimu, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, kecemerlangan emas meletus dari kaki Long Hui. Tubuhnya kabur, dia tiba di belakang Kai Yang dalam sekejap. Langkah pelangi emas. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat bumi lainnya. Menarik dukungan dari keterampilan gerakan yang luar biasa ini, Long Hui akhirnya tiba di lubang pertahanan Kai Yang. Qi dunia yang berkumpul di ujung jarinya terbang ke belakang lehernya. Jelas bahwa dia ingin membunuh Kai Yang dalam satu tembakan. Di ambang kematian, Kai Yang merasakan angin sepoi-sepoi di belakang lehernya. Bereaksi dengan cepat, dia memiringkan kepalanya ke samping, tepat pada waktunya untuk merasakan aliran dingin World Qi menarik garis darah di pipinya. Memutar tubuhnya, setetes yang likuid di tangan Kai yang telah berubah menjadi pisau merah darah tipis jangkrik, mengarah langsung ke Long Hui di dekatnya. Ini adalah musuh yang kuat. Kai yang tidak berani canggung. Setiap kecelakaan kecil dan dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Saat bilahnya memotong ke arah Long Hui, Kai yang bisa melihatnya membelahnya menjadi dua. Tapi Kai yang tidak membiarkan dirinya bersukacita karena dia bisa merasakan bahwa pedang itu tidak benar-benar memotong Long Hui. Itu hanya bayangan yang dia serang. Gerak kaki lawan sangat dalam. Reaksinya tidak buruk. Suara Long Hui bergema dari jarak sekitar 3 meter. Tenang dan tenang, dia menatap Kai Yang dengan geli. Gemetar sedikit, Kai Yang tiba-tiba melemparkan pisau tipis itu keluar. Long Hui tidak berani berhenti bergerak, mengaktifkan Golden Rainbow Steps. Dia mengelak sekali lagi. Seperti kucing yang mengejar tikus, dia memandang Kai Yang dengan tatapan jijik dan jijik. Tetap diam, tetapi dipenuhi dengan semangat pertempuran yang tak pernah mati dan tak tergoyahkan, langkah Kai Yang seperti angin. Dalam sekejap dia tiba di sisi Long Hui dan meninjunya. Kembali tanpa pencapaian apapun. Sosok Long Hui sudah muncul di lokasi lain. Hanya dengan kecepatan siput Anda benar-benar ingin menang atas saya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak membiarkan mulutnya patah, Long Hui segera mulai mengejeknya. Dia merasa bahwa sejak dia menggunakan Golden Rainbow Steps, kemenangannya terjamin. Jika lawan tidak bisa memukulnya, lalu bagaimana dia bisa menang? Dengan rentetan serangannya yang ganas, dia dengan terang-terangan menyia-nyiakan World Qi-nya. Menunggu sampai Kai yang menggunakan seluruh World Qi-nya, dia kemudian akan menyelesaikannya dalam satu serangan. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan metodenya untuk mengalahkan Kai Yang, dia ingin menggunakan energi paling sedikit untuk melakukannya. Lambat,
Terlalu lambat. Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka tuan muda ini akan pergi dan mengambil wanita itu untuk dirinya sendiri. Seperti apa dia sebenarnya? Saya memiliki harapan yang cukup besar, dan suara luar biasa apa yang akan dia buat ketika dia sedang dirusak. Hehehe, tuan muda ini hanya suka mendengar tangisan wanita yang diperkosa. Hanya memikirkan adegan itu, mau tak mau kamu menyukainya. Bab 113 Kematian Long Hui. Seseorang tidak bisa tidak mengatakan, meskipun Long Hui adalah tuan muda sutra putih, dia masih tahu bagaimana mengucapkan kalimatnya untuk menciptakan jalan menuju tidak dapat menghindari serangan Kai Yang. Dia berbicara dengan nada mendesak. Jika itu orang lain, maka mereka sudah lama menjadi sangat marah. Kai Yang tampaknya menunjukkan semua tanda-tanda marah. Matanya merah dan World Key-nya berkobar memberontak, dengan jelas menunjukkan kemarahannya. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, Anda bisa melihat keteguhan di matanya, dan pikiran hatinya sama stabilnya seperti sebelumnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Kai Yang telah menyerang berkali-kali, namun tak satu pun dari serangan ini yang bisa menyentuh bahkan seutas benang pun dari pakaian Long Hui. Sementara itu Long Hui, yang menjadi kering karena semua ucapannya, diam-diam terkejut. Alasan ditentukan, setelah berjuang selama ini, cadangan Ki dunia anak ini seharusnya sudah lama habis. Namun mengapa tidak ada serangannya yang melemah sedikit pun? Level Ki dunia bocah ini seharusnya tidak dapat mendukung jumlah aktivitas ini. Apa yang Long Hui pikir tidak salah? Praktisi tahap elemen awal biasa akan lama kelelahan karena pertempuran. Tapi Kai Yang bukanlah praktisi elemen awal yang normal, jadi setelah bertarung lama dengannya, Long Hui mulai berpikir dua kali tentang strateginya. Saat dia merenungkannya, Kai Yang menyerang lagi, setiap kali gambar Long Hui akan segera berkedip, dan dia akan muncul kembali di tempat lain. Tetapi ketika dia menghindar, dia segera merasakan energi panas yang berapi-api terbang di pinggangnya. Melihat ke bawah, dia melihat sebuah lubang telah terbakar di pakaiannya. Serangan itu hampir saja melukainya. Sayang sekali. Mengambil napas dalam-dalam, sorot mata Kai Yang menjadi lebih bersemangat, bercampur dengan pandangan kemantapan yang berlawanan. Ini adalah tampilan yang sangat kontradiktif, namun mereka menyatu dengan sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Long Hui sangat berubah. Serangan itu jelas merupakan serangan yang telah diperhitungkan dan dimulai oleh lawannya dengan cermat sebelum dia mendarat. Jika bukan karena keberuntungannya, maka dia pasti sudah terluka. Tapi bagaimana dia memprediksi di mana dia akan mendarat? Mungkinkah, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dan dupa, Kai Yang telah memahami langkah ilahi emasnya? Mustahil. Dia hanya di elemen awal, bisakah penglihatannya sebagus itu? Lain kali, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan menderita luka parah. Kai Yang dengan dingin berkata, menatap Long Hui, nada suaranya menunjukkan kepercayaan dirinya. Ibumu kentut. Long Hui berteriak, kamu ingin menakuti tuan ini. Kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Tidak mau repot-repot membalas, Kai Yang melanjutkan serangan gilanya. Long Hui benar-benar marah. Kali ini dia tidak menggunakan langkah pelangi emas, melainkan langsung menyambut serangan Kai Yang secara langsung. Peng, tabrakan mereka terdengar. Kai Yang stabil seperti batu, tidak bergerak satu inci pun. Sementara itu Long Hui merasakan invasi Ki dunia ke dalam tubuhnya, dan terhuyung mundur beberapa langkah. Menangis dengan aneh, Long Hui tidak berani lagi bertemu langsung dengan Kai Yang. Memutar World Key-nya, dia mengaktifkan Golden Rainbow Steps dan buru-buru mencoba memperlebar jarak di antara mereka. Suara lain terdengar. Benda berbentuk tetesan merah-merah terbang keluar. Ketika Long Hui baru saja mendapatkan kembali pijakannya, itu langsung memasuki tubuhnya melalui sisi kanan dadanya. Sambil berteriak sedih, wajah Long Hui memucat, memegangi dadanya. Terengah-engah, busa berdarah mulai terbentuk di mulutnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin.
Golden Rainbow Steps-nya benar-benar telah terlihat. Dengan serangan Kai yang sudah melesat ke arah posisi pendaratannya, Long Hui tidak punya cara untuk menghindarinya. Belum lagi serangannya yang begitu mendominasi hingga membuat hati seseorang bergetar. Tidak hanya itu menembus artefak pertahanan tingkat rendah tingkat biasa, itu juga masuk ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena lapisan pelindungnya dari World Key, itu akan menembus ke intinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ekspresi Kai yang tetap dingin saat dia melangkah maju dengan langkah cepat. Bagaimana mungkin Long Hui berani tinggal dan bertarung? Mempercepat langkahnya sendiri, Long Hui mulai melarikan diri menuju posisi Wen Fei Chen. Hallmaster Wen, selamatkan aku. Long Hui saat ini seperti anjing liar yang ketakutan, bagaimana arogansi dan kemantapan sebelumnya bisa tetap ada. Saat dia menstabilkan tubuhnya lagi, rasa sakit yang menusuk menyebar dari punggungnya. Long Hui langsung jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Saat dia berjuang untuk bangun, sebuah kaki besar mendarat di belakang lehernya, kaki itu berat, seperti gunung. Long Hui menggelepar di tanah, tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa berbalik. Saya adalah cucu dari Long Zaitian dari golongan darah. Jika Anda mengampuni saya akan memberi Anda uang, memberi Anda wanita, apapun yang Anda inginkan akan saya berikan kepada Anda. Jika kamu membunuhku, tidak hanya itu tidak akan membawamu apa-apa, itu juga akan menyebabkan keluarga panjangku datang dan membunuhmu. Tidak menghentikan perjuangannya, Long Hui juga berulang kali memohon belas kasihan. Menghadapi Kai yang tak tertandingi, tatapan Long Hui adalah salah satu kepatuhan beracun. Tuan muda panjang. Kai yang memulai, jeritan mengerikanmu sama sekali tidak menyenangkan untuk didengar. Ya. Saudara Kai mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan berteriak. Ketika di tepi tebing, bagaimana mungkin Long Hui tidak berani menundukkan kepalanya? Kalau begitu tetap diam selamanya. Setelah selesai, Kai yang menghentakkan seluruh wajah Long Hui ke tanah, dan menggunakan tinjunya untuk mematahkan lehernya. Kacaha. Leher Long Hui tersentak, matanya melotot karena khawatir dan menyesal. Menggunakan satu tangan, Kai yang mengangkat mayat Long Hui dan bergegas ke lokasi pertempuran lainnya. Beberapa saat kemudian, sosok Wen Fei Chen dan Xianing Chang memasuki pemandangan Kai yang. Saat ini, keduanya seimbang, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Dari dua orang itu, salah satu kultivasinya disegel, sementara yang lain terluka dan belum sepenuhnya memulihkan ki dunianya. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, karena itu serangannya juga mengalami penurunan kekuatan yang besar. Meski begitu, pertempuran tingkat tinggi antara para ahli ini jauh lebih intens daripada pertempuran lain yang pernah dialami Kai yang. Angka-angka berkedip, mereka pada dasarnya muncul di sana-sini dengan ki dunia mereka meledak. Sementara situasi pertempuran sangat mengerikan. Kai yang berdiri di samping menonton sebentar. Dia tahu bahwa jika itu 1 lawan 1, maka dia sama sekali tidak memiliki harapan, tetapi dengan Xianing Chang itu berbeda. 2 lawan 1, ini jauh lebih mudah. Melihat sekeliling, hati Kai yang tahu apa yang harus dia lakukan. Mendekati Wen Fei Chen, dia membawa tubuh Long Hui sambil berteriak, Hallmaster Wen, ayo lihat siapa ini. Wen Fei Chen sudah lama merasakan kehadiran Kai yang, tapi dia tidak berani menyelidiki, tentu saja dia tidak akan tahu jawaban dari pertanyaan itu. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Kai yang, dia menoleh untuk melihat dan segera berteriak, Tuan Muda Long. Long Hui saat ini memiliki lubang besar di dadanya dengan darah yang mengalir keluar. Lehernya lembut dan lembek, tulang-tulang di lehernya telah hancur sementara kepalanya terkulai lemas, tanpa sedikit pun kehidupan. Long Hui telah meninggal. Wen Fei Chen tidak berani mempercayai matanya. Tidak peduli apa, tuan muda yang lucu ini masih seorang praktisi tahap pertama yang mengubah ki, kan? Dia juga mengembangkan banyak keterampilan bela diri yang bahkan membuat Wen Fei Chen sendiri ngiler, jadi kekuatan tempurnya tidak kecil.
Hanya karena Wen Fei Chen telah mempercayai kekuatan pertempurannya, dia bisa dengan tenang mengizinkannya bertarung dengan Kai Yang. Tapi bagaimana dia sekarang mati? Menembak. Menembak. Wen Fei Chen merengek dalam hatinya. Tidak apa-apa jika yang lain dari golongan darah telah mati, tetapi Long Hui tidak bisa mati. Jika dia mati, bukankah itu berarti Long Zaitian akan menjadi sangat marah? Jika ahli batas zona abadi ini menyalahkannya, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bab 114 Kekalahan Wen Fei Chen dalam pertarungan antar ahli, kemenangan biasanya ditentukan dalam sekejap. Kematian Long Hui jelas menyebabkan riak dalam hati Wen Fei Chen, menciptakan celah bagi Xia Ning Chang. Bagaimana mungkin Xia Ning Chang melewatkan kesempatan ini? Matanya berkilauan, tangannya berkedip, serangan pembunuhannya diluncurkan. Merasakan firasat buruk, Wen Fei Chen buru-buru memasang beberapa pertahanan. Sayangnya dia tidak bereaksi tepat waktu, jadi dia menderita beberapa luka di dadanya. Sebelum Wen Fei Chen bahkan bisa mengirimkan serangan balasannya sendiri terhadap Xia Ning Chang, Kai yang telah bergerak. Membawa mayat Long Hui di depannya, dia melakukan serangan diam-diam dari bawah ketiak Long Hui dengan kepalan tangan yang membara. Pada waktu yang tepat, Xia Ning Chang semakin menekan Wen Fei Chen. Terjebak dalam formasi penjepit, postur Wen Fei Chen sangat kacau dan berantakan. Dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Xia Ning Chang, tetapi berurusan dengan Kai yang adalah masalah yang berbeda. Sayangnya, dia dengan hina menggunakan mayat Long Hui sebagai tameng. Tidak peduli berapa ratus metode yang dimiliki Wen Fei Chen, dia tidak dapat menggunakan satu pun karena ini. Untuk melukai Kai Yang, dia harus terlebih dahulu menghancurkan mayat Long Hui, yang pasti dia tidak mau. Kamu anak yang tidak tahu malu, Wen Fei Chen meraung dengan sangat marah. Sambil menghalangi serangan keduanya, dia juga terus mengamuk, orang mati harus dihormati. Dengan memperlakukan mayat Tuan Muda Long dengan cara ini, apakah kamu tidak takut kamu akan menderita murka surga? Saya pikir jika seniman bela diri tidak ingin berkultivasi lagi, mereka harus menjadi pendebat atau penjual. Penggunaan kosakata yang hebat di sana. Kai yang hanya mengejek, orang yang seharusnya menderita murka surga adalah kamu. Jika kalian tidak memaksa sejauh ini, apakah hal-hal akan meningkat sedemikian rupa? Bantahannya membuat Wen Fei Chen terdiam. Apa yang dia katakan benar. Satu-satunya alasan mengapa orang-orang ini datang ke lembah gunung ini adalah untuk mencari beberapa harta surgawi, tidak memprovokasi siapapun. Sementara kelompoknya mengejar mereka dari jauh untuk membunuh mereka, tindakan nyata dari yang kuat menindas yang lemah. Apa haknya untuk mengkritik mereka? Di tengah kebingungan, Kai yang mengambil kesempatan untuk akhirnya mendaratkan pukulan. Sementara Wen Fei Chen menyibukkan diri untuk bertahan melawan Xia Ning Chang, Kai yang berhasil mendaratkan pukulan di pinggangnya. Pengaktifan yang liquid, seluruh 10 tetes digunakan sekaligus, terjun langsung. Wen Fei Chen mengerang, buru-buru mundur. Kejutan dan alarm yang luar biasa terlihat di wajahnya, saat dia menatap Kai Yang. Dia telah menemukan bahwa serangan anak muda ini jauh lebih ganas daripada serangan wanita itu, dan juga berkali-kali lipat. Yang ki panas mendidih segera melonjak ke tubuhnya, sementara lubang berdarah muncul di tubuhnya. Meskipun lukanya tidak terlalu serius, itu masih tidak dangkal. Sambil mengerutkan kening, Kai yang menyadari bahwa dia masih kurang ketika menghadapi ahli ini di batas elemen yang sebenarnya. 10 tetes yang liquid telah digunakan, namun itu masih belum cukup untuk menembusnya. Ki sejati di dalam tubuh master batas elemen sejati, benar-benar memiliki kemampuan pertahanan yang lebih baik daripada ki dunia. Hati-hati saudara muda. Xia Ning Chang tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Kai yang melihat bahwa niat membunuh liar telah muncul di mata Wen Fei Chen saat dia menjatuhkan dirinya. Akhirnya dia mencapai batasnya, dia benar-benar marah. Atau apakah dia benar-benar menikmati dilecehkan? Perlahan,
Sudut mulut Kai yang terangkat membentuk senyuman yang sangat menyeramkan. Dia tahu bahwa begitu dia menggunakan yang liquid, Wen Fei Chen kemudian akan berusaha sekuat tenaga untuk menargetkannya, bahkan jika kultivasinya di bawah Xianing Chahang, kekuatan yang bisa dia gunakan jauh lebih kuat darinya. Jika dia adalah Wen Fei Chen, dia akan melakukan hal yang sama. Semuanya dalam perhitungannya. Menghadapi serangan Wen Fei Chen, Kai yang tidak mundur. Sebaliknya, dia dengan cepat menutup jarak. Jangan. Xianing Chahang berteriak. Tapi keduanya maju ke arah satu sama lain dengan kecepatan tinggi, jadi itu benar-benar di luar kendalinya. Bocah bau, Wen nada suara Fei Chen sangat keras, tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Mengangkat tangannya, dia langsung menampar ke arah Kai Yang. Mengambil napas dalam-dalam, Kai Yang segera menegangkan semua ototnya, memutar World Ki-nya hingga batasnya. Tulangnya berderit, peningkatan cepat dalam tingkat energinya mengubah kulitnya menjadi warna merah gila. Hong, Wen telapak tangan Fei Chen telah mendarat langsung di atas mayat Long Hui. Seperti semangka, itu meledak, mengubah Long Hui menjadi daging cincang. Ini mengungkapkan Kai Yang yang sebelumnya bersembunyi di baliknya. Mengikuti tepat setelahnya, telapak tangan lain dikirim menargetkan Kai Yang yang tak berdaya. Saat ini ditampilkan di wajah kedua pria itu adalah senyum yang sangat dalam. Di bawah tatapan ngeri dari Xianing Chahang, serangan sederhana mendarat di dada Kai Yang. Sangat jelas bahwa dada Kai Yang telah runtuh, dibuktikan dengan suara tulang yang retak. Kai Yang menyemburkan seteguk darah, yang dengan cepat berubah menjadi kabut berdarah yang mendarat di dekat Wen Fei Chen. Bagaimana Wen Fei Chen bisa mentolerir seteguk darah di wajahnya? Sosoknya berkedip, dia segera menghindar. Tapi sebelum dia bisa menarik tangannya dari dada Kai Yang, dia melihat bahwa terlepas dari rasa sakit yang terlihat di wajah Kai Yang, dia memberinya senyuman sinis. Pak, itu berbunyi. Tangannya mencengkeram erat pergelangan tangan Wen Fei Chen, dia menarik napas dengan kasar dengan mata merahnya yang menusuk ke dalam dirinya. Kamu ditakdirkan, Wen. Wajah Fei Chen sangat berubah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa vitalitas bocah ini akan sekuat ini. Atau bahwa kemampuan pertahanan World Ki-nya akan setinggi ini. Meskipun serangannya telah menyebabkan Kai yang menerima luka parah, itu tidak dapat membunuhnya. Tapi meski begitu, jika rata-rata orang mampu menahan serangannya, mereka tidak akan bisa memberontak, jadi bagaimana Kai yang masih bisa menggunakan begitu banyak kekuatan? Dia benar-benar meraihnya dan tidak melepaskannya. Berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan agar ini terjadi? Lepaskan aku. Mengangkat tangannya, Wen Fei Chen bersiap untuk memukul Kai Yang. Bagaimana Xianing Chahang bisa memberinya kesempatan ini? Dalam kemarahannya, rambutnya yang indah berkibar di sekelilingnya saat dia mengumpulkan semua yin ki dalam radius 10 kaki. Tiba-tiba kerucut es yang berkilauan muncul di depannya sebelum menyerbu lurus ke arah Wen Fei Chen. Sebelum tangan Wen Fei Chen bisa jatuh, tangan itu ditembus oleh kerucut es, yang membuatnya melolong kesakitan saat darah mulai mengalir keluar. Mengaum. Tiba-tiba Kai yang mengeluarkan lolongan yang sangat keras dan kebinatangan saat energi ki dunia yang seperti mengamuk meletus dari tubuhnya, menjadi semakin ganas. Fluktuasi ki tahap elemen awal puncak yang selalu stabil, tiba-tiba, di bawah tekanan konstan dan energi mengamuk, memungkinkannya untuk menerobos ke tahap berikutnya. Tahap transformasi ki. Ini bukan benar-benar tahap transformasi ki. Itu hanya fluktuasi ki dari tahap transformasi ki. Tapi Kai yang saat ini, dalam hal kekuatan, tidak sebanding dengan yang lain. Merasakan perubahan Kai Yang, Wen Fei Chen seperti balok es. Mengerahkan seluruh kekuatannya, dia berusaha menarik tangannya tetapi akhirnya tidak dapat melakukannya. Sementara lengannya yang lain memiliki lubang baru berkat Xianing Chahang. Dengan faktor-faktor ini dan rasa sakit, itu membuatnya merasa semakin tidak stabil. Kacaha. Justru dari dorongan kekuatan inilah Kai yang berhasil mematahkan pergelangan tangan Wen Fei Chen. 10 helai ke jantung,
Bagaimana mungkin seseorang menahan rasa sakit seperti itu? Bagaimanapun, Wen Fei Chen tidak bisa menahan rasa sakit lagi, dan suara jeritannya bergema di seluruh lembah. Tidak terlalu yakin tentang cara menerjemahkan yang ini. Kacaha, lainnya terdengar. Wen jeritan Fei Chen menjadi lebih tragis. Kai yang tersenyum sadis, saat dia mematahkan 5 jarinya sebelum menariknya ke posisi berlutut untuk mematahkan lengannya. Selama waktu ini, Xia Ning Chang tidak membuang waktu. Sangat prihatin dengan luka Kai Yang, dia tanpa ampun menyerang tubuh Wen Fei Chen. Bab 115 mendapatkan 9 kristal embun yin saat Wen Fei Chen mendaratkan pukulannya pada Kai Yang, kekalahannya sudah diputuskan. Kai Yang dengan jelas memahami bahwa untuk membunuh tipe ahli ini, dia harus terlebih dahulu membatasi kebebasan mereka. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan Xia Ning Chang dan kekuatannya sendiri, mereka tidak akan bisa menang. Karena Long Hui memiliki gerak kaki yang begitu indah, bagaimana mungkin seorang ahli di batas elemen yang sebenarnya, Wen Fei Chen misalnya, tidak memiliki sesuatu yang serupa. Jika mereka membiarkannya menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, maka begitu matahari terbit, Kai Yang dan Xia Ning Chang akan berada dalam masalah besar. Tetapi untuk membatasi seorang ahli, seberapa sulitkah itu? Bahkan jika lebih dari setengah kultivasinya saat ini telah disegel, dia masih bukan seseorang yang bisa mereka lawan dengan mudah. Itu sebabnya Kai Yang perlu menempatkan tubuhnya sendiri dalam bahaya. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dia membiarkan Wen Fei Chen menyerangnya, sehingga memberinya kesempatan untuk meraih pergelangan tangannya, pada dasarnya mengikatnya. Ini adalah langkah yang sangat berani. Tetapi karena Kai Yang telah mempertaruhkan dirinya sebagai bagian dari strategi, bagaimana mungkin Wen Fei Chen tidak jatuh ke dalam perangkap? Dengan kedua tangannya hancur, Wen Fei Chen seperti landak yang kehilangan pakunya, penuh kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Segera setelah kekalahannya adalah suara berirama tulang patah dan tangisan berdarah, di bawah tangan Kai Yang Wen Fei Chen menderita siksaan paling kejam. Dalam waktu 10 napas pendek, tangisan Wen Fei Chen berangsur-angsur berhenti, bahkan napasnya menjadi dangkal. Seluruh tubuhnya seperti lumpur lembut, tergeletak lemas di tanah. Berdiri di samping, jantung Xia Ning Chang berdebar kencang, seperti ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat adik laki-lakinya yang lebih muda ini. Bahkan setelah mengamatinya selama lebih dari 2 tahun, bagaimana mungkin Xia Ning Chang bisa melihat sisi kejam, dingin, dan kejam dari dirinya. Tiba-tiba, 3 rantai yin hitam smokei terbang keluar dari tubuh Wen Fei Chen. Pada saat yang sama, 5 rantai hitam smokei lainnya muncul di dalam lembah sebelum menghilang ke udara tipis. Adik laki-laki, dia sudah mati. Menarik Kai Yang dengan lembut, Xia Ning Chang memanggilnya. Munculnya rantai yin menandakan akhir dari Wen Fei Chen. Apakah dia mati? Bernafas dengan cepat, baru saat itulah Kai Yang perlahan meluruskan pinggangnya. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja kan? Nada bicara Xia Ning Chang penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, dia bisa merasakan aura jahat yang dipancarkan dari seluruh tubuh adik laki-lakinya, seperti dia akan melangkah ke jalur iblis. Kai Yang tahu apa yang dia khawatirkan, menyeringai agak menyakitkan dia meyakinkannya, jangan panik. Ini adalah salah satu keterampilan bela diri saya, hanya terlihat sedikit menakutkan itu saja. Melihat lebih dekat, Xia Ning Chang mengamatinya melalui mata merahnya, meskipun matanya tampak liar, mereka masih melanjutkan jejak ketenangan yang sejuk, melambangkan bahwa dia masih menjadi dirinya sendiri. Karena mereka semua sudah mati, ayo pergi dan temukan 9 kristal embun yin. Kai Yang belum melupakan masalah itu. Masih bisakah kamu melanjutkan? Kamu menderita luka berat seperti itu. Aku masih baik-baik saja. Tetapi jika kita menunggu lebih lama lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa melanjutkan. Kai Yang mengatakan ini sambil menarik tangan Xia Ning Chang, menyeretnya ke tempat Yin Qi berkumpul. Seiring berjalannya waktu, jumlah Yin Qi di dalam lembah secara bertahap menjadi semakin tipis.
Ini menunjukkan lokasi 9 kristal embun yin. Sesampainya di tempat tujuan, harta karun itu masih ada. Itu telah ditakuti oleh 2 pertempuran yang terjadi beberapa ratus kaki jauhnya. Pada saat itu, kuncup bunga berada pada tahap terakhirnya, hampir siap untuk mekar. Di dalam kuncup bunga, ada tetesan kristal tembus pandang seperti tetesan cairan, memancarkan cahaya yang tenang. Bagaimana kita mengumpulkannya? Kai Yang bertanya. Xia Ning Chang berbisik pelan, gunakan yang Anda menghubungkan World Key untuk menaklukkannya. Lalu tampung mereka di dalam mulutmu. Aku akan pergi melakukan sisanya. Ingat, Anda tidak dapat menggunakan bagian lain dari tubuh Anda untuk menyentuhnya. Tahan mereka dengan mulutku. Ketika Kai Yang mendengar ini, dia menjadi bingung. Saat dia akan bertanya lebih jauh, ekspresi Xia Ning Chang menjadi lebih serius, mereka telah muncul. Akhirnya, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kuncup bunga itu benar-benar mulai mekar. Awalnya itu adalah jam paling gelap di malam hari, tetapi karena mekarnya bunga, seluruh area lembah menjadi terang. Setetes cairan muncul, jernih seperti embun pagi yang segar. Mengambang melambat dari bunga, itu dengan cepat berputar dalam lingkaran. Adapun bunga asalnya, mengandung sejumlah besar yin qi yang semuanya mulai menyatu menjadi tetesan. Itu seperti batu berharga. Indah dan megah seperti rumah besar. Tapi itu masih memancarkan aura yin qi yang sangat dingin, yang bisa menyebabkan jantung siapapun berdegup kencang. Kristal embun 9 yin telah muncul. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sesuai. Xia Ning Chang mulai melepaskan kunci awan 9 yin 8 sekali lagi. Seketika kristal 9 yin embun menampakkan diri, suara, kacaha, terdengar di udara. Dan kemudian, energi yin qi yang mendominasi mulai terbentuk. Di bawah arahan Xia Ning Chang, itu melonjak menuju kristal embun 9 yin dan mengikatnya dari segala arah. Mengunci area kecil itu benar-benar menjebak kristal 9 yin dewu itu. Berlari ke kiri, berlari ke kanan, tidak peduli di mana 9 yin dewu kristal berlari, dalam radius 5 kaki, itu tidak dapat melarikan diri. Adik laki-laki, giliranmu. Xia Ning Chang mengatakan ini, sambil menatap Kai Yang dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak terlalu peduli tentang ini lagi, mengingat apa yang telah mereka lalui. Tetapi karena harta itu tepat di depan mata mereka, jika dia bisa mengumpulkannya, maka dia akan mengumpulkannya. Kai Yang menganggukkan kepalanya saat dia berjalan dengan mantap. Meskipun 8 kunci yin qi yang mendominasi telah memblokir area tersebut, mereka tidak menimbulkan kesulitan bagi Kai Yang, karena True yang World Qi di dalam tubuh Kai Yang selalu menjadi musuh yin qi. Berjalan ke tempat kecil yang terpencil itu, kristal embun 9 yin tampaknya telah merasakan niat Kai Yang. Karena ini, ia tetap berada pada jarak terjauh darinya, melayang di udara. Mengamatinya dari dekat, Kai Yang menemukan bahwa itu benar-benar menyerupai batu permata yang berharga. Itu berbentuk seperti tetesan air mata, dan ukurannya hampir sama dengan ibu jari manusia. Gunakan True yang World Key untuk menangkapnya. Bagaimana Anda melakukannya? Merajut alisnya, Kai Yang berpikir sejenak, sebelum langsung menggunakan setetes yang liquid. Menggunakan cairan yang, dengan pikiran sederhana dia mengubah tetesan itu menjadi pedang berwarna merah darah. Dengan santai berayun, dia bergegas menuju 9 kristal embun yin. 9 yin dewu kristal masih ingin bermain-main dengan nakal. Melesat ke kiri dan ke kanan, itu menghindari serangan Kai Yang. Sangat menarik. Terkekeh ringan, Kai Yang tiba-tiba menyadari bahwa banyak harta yang dimiliki oleh para genius, semuanya memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Artefak rahasia yang memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri, semuanya adalah harta yang tiada bandingannya. Tidak ingin membuang waktu, setetes yang liquid muncul di tangan Kai Yang. Begitu itu muncul, dia mengembangkannya dengan cara yang berlebihan. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini.
Menyerang dari kedua sisi, secara alami akan menunjukkan hasil. Bilah merah itu seperti jaring ikan, menjebak mangsa di dalamnya. Dengan jentikan jarinya, tetesan kedua berubah menjadi jaring besar. Menembaknya, itu melilit 9 yin dewu kristal, sepenuhnya dan sepenuhnya menangkapnya. Kai yang tidak berani menyentuhnya dengan tangannya, dan langsung membawa jaring dan kristal keduanya ke dalam mulutnya. Begitu memasuki mulutnya, udara dingin yang membeku mulai menyelimuti mulutnya. Bahkan jika Kai yang mengolah taktik yang sejati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tetapi pada saat berikutnya, gelombang energi lain yang tidak terlihat, atau terasa mulai segera menekan energi dingin itu. Energi ini bahkan lebih efektif di dunia yang sejatinya pada saat yang sama, kekuatan tarik misterius mulai datang dari dalam tulangnya, secara paksa mengaktifkan True yang taktiksnya. Dengan aktivasi taktik yang sejati, dia mulai menyerap energi 9 yin dewu kristal ke dalam tulangnya. Merasakan ini, Kai yang buru-buru menghentikan taktik yang sejati. Tapi kecepatan reaksinya masih terlalu lambat, karena dia bisa merasakan bahwa 9 yin dewu kristal di dalam mulutnya telah menyusut menjadi sekitar setengah dari ukuran sebelumnya. Sementara udara dingin yang unik bisa dirasakan dari dalam tulangnya sebelum menghilang tanpa jejak. Bab 117 menaklukkan dan menerobos sepanjang malam ini, tidak diketahui berapa cc darah yang hilang dari Kai Yang. Baru pada saat inilah Xia Ning Chang sepenuhnya memahami kekuatan tekad yang sangat besar yang diandalkan oleh adik laki-lakinya di malam hari. Dengan luka jenis ini, jika posisinya ditukar dengan orang normal, siapa yang tahu berapa kali orang itu akan mati. Sementara dia menggigit dan menahan rasa sakit, dan menemaninya untuk membunuh musuh terakhir itu, dan kemudian membantunya untuk menangkap kristal embun 9 yin. Setelah menyelesaikan semua itu, begitu dia menenangkan pikirannya, tidak mengherankan bahwa dia akan pingsan. Menempatkan kecemasan di dalam hatinya, Xia Ning Chang pergi untuk mengambil pil yang tersisa dari dalam pakaian Kai Yang. Kemudian menguatkan dirinya, dia memaksakan dirinya untuk mencari tubuh Wen Fei Chen dan menemukan lebih banyak pil yang kemudian dia berikan kepada Kai Yang. Tapi Kai Yang saat ini dalam keadaan koma, jadi bagaimana mungkin dia bisa menelan pil itu? Berpikir sejenak, Xia Ning Chang mulai memecah pil menjadi beberapa bagian sebelum memberikannya kepada Kai Yang. Saat dia menyibukkan diri dengan berbagai hal, 9 kunci 8 yin tiba-tiba meledak dan menghilang. Matahari sudah terbit. Dengan matahari yang penuh dengan vitalitas, formasi penyegelan 9 kunci 8 yin telah bubar. Tanpa sepengetahuan Xia Ning Chang, dia tidak merasakan perjalanan waktu di lembah gunung karena dia sibuk mengurus Kai Yang. Gelombang energi tirani tapi lembut melewati tubuh Xia Ning Chang. Menggigil karena sensasi itu, dia tiba-tiba melihat ke atas, saat sesosok muncul dalam pandangannya. Menguasai. Begitu Xia Ning Chang melihatnya, itu seperti retakan yang terbentuk di dinding bendungan. Dengan penampilan tuannya, ketergantungannya pada dia muncul saat air mata mengalir tanpa henti di wajahnya yang cantik. Wajahnya serius, Meng Wuya hendak menegur Xia Ning Chang ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Melihat sekeliling wajahnya menjadi khawatir ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Pak Tua Meng telah berjaga di luar formasi 9 kunci 8 yin untuk sebagian besar malam itu. Dia tidak berani masuk, karena dia berasumsi bahwa penangkapan titik embun telah berhasil. Bagaimanapun, dia telah mempersiapkan hal-hal ini selama bertahun-tahun, dan yang mereka butuhkan hanyalah perusahaan Kai Yang. Setelah itu, semuanya menjadi mudah. Hanya saja muridnya yang terkasih dan berharga harus sedikit mengorbankan dirinya. Setelah tinggal di luar sepanjang malam, Meng Wuya juga merasa agak pengap. Guru mana yang akan dibius oleh muridnya sendiri, di bawah langit, dia hanya menduga dia akan seperti itu. Meskipun itu bukan alasan mengapa Meng Wuya merasa seperti ini. Dibius adalah masalah kecil, tapi kali ini dia kehilangan banyak muka. Belum lagi perjalanan ini telah membawa Xia Ning Chang jauh ke dalam pegunungan angin hitam,
bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Jadi itu sebabnya Meng Wu ya bertekad untuk menegur Xia Ning Chang atas tindakannya, tapi tentu saja dia tidak akan terlalu keras padanya. Bagaimanapun, murid bendahara Meng ini diperlakukan seperti harta yang paling dicintainya. Tapi apa yang akan dia katakan tiba-tiba menghilang saat dia menatap tanah. Di tanah, dia melihat wajahnya yang panik dan pucat, saat dia melihat Kai yang terbaring tak sadarkan diri dalam kondisi yang mengerikan. Apa yang terjadi di sini? Tuan, saya meminta Anda untuk menyelamatkannya. Menangis dengan cemas, Xia Ning Chang berteriak dengan sedih. Meng Wu ya tidak ragu-ragu, dia segera turun dan menggunakan dua jari untuk menusuk pergelangan tangan Kai Yang. Perasaan ilahinya menyapu seluruh tubuhnya. Meng Wu ya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat wajah terkejut, luka serius seperti itu. Di mata Meng Wu ya, luka Kai yang setara dengan memiliki satu kaki di kuburan. Dada bagian dalam dan luka luarnya semuanya sekunder. Apa yang paling mengkhawatirkan, adalah penipisan ekstrim dari ki dunianya, serta keadaan kacau meridiannya. Sehubungan dengan kondisi seperti ini, dia harus meminum pil roh jenis khusus. Tidak hanya dia harus meminum pil roh, seorang dokter yang ahli dalam pengobatan juga diperlukan. Meng Wu ya tidak memiliki keduanya. Tuan, apakah dia akan mati? Xia Ning Chang dengan sedih bertanya, penuh kekhawatiran. Begitu Meng Wu ya melihat ekspresi di wajah muridnya, dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sambil menghela nafas, dia berteriak, nasib. Nasib sayang. Bahkan dengan ribuan blokade saya masih tidak bisa menghentikannya. Dia tidak tahan melihat Xia Ning Chang sedih, jadi Meng Wu yang menghibur, jangan khawatir. Dengan saya di sini, dia tidak bisa mati. Saat dia berbicara, dia merogoh pakaiannya untuk mengambil botol. Dalam gerakan menuangkan, dia mengeluarkan pil yang ukurannya hampir sama dengan mata naga. Itu sepenuhnya berwarna emas dan dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu dari kelas biasa. Lelen, saya mengatakan mata naga, tapi itu hanya terjemahan langsung. Kata itu sendiri juga bisa berarti buah logan, yang disebut mata naga dalam bahasa Cina. Saya tidak yakin yang mana yang dia coba rujuk juga, tapi secara keseluruhan, kedua benda itu berukuran hampir sama, karena buahnya dinamai mata naga karena alasan itu. Ketika Meng Wu ya mengeluarkan pil emas itu, perasaan panik Xia Ning Chang sedikit mereda. Itu karena dia tahu efek luar biasa dari pil itu. Tapi Meng Wu ya sangat tidak mau. Setelah ragu-ragu untuk beberapa waktu, dia agak dipaksa oleh Xia Ning Chang. Menjepit mulut Kai Yang, dia menyuapkan pil itu ke Kai Yang. Biarkan aku. Menggesek pil dari tangan tuannya, Xia Ning Chang melanjutkan untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Begitu berada di mulutnya, dia menggunakan lidahnya untuk membungkusnya sebelum meletakkan bibirnya di atas bibir merah darah Kai Yang. Hei, hei, hei. Orang tua ini masih di sini. Meng Wu ya berteriak dalam hatinya tanpa henti dan segera mengalihkan pandangannya. Sangat lugu, Meng bejat, melihat muridnya, tanpa ragu-ragu atau menahan diri, memperlakukan laki-laki dengan cara ini menyebabkan Meng Wu ya merasa kesal. Rasanya seperti memiliki seorang putri yang Anda usahakan untuk membesarkannya, hanya untuk membiarkannya meninggalkan Anda. Begitu Kai yang meminum pil itu, warnanya menjadi agak lebih baik, tetapi hasilnya tidak seperti hasil yang diharapkan. Mengambil kesempatan itu, Meng Wu ya mengamati sekeliling mereka. Tatapan kabur yang asli, tiba-tiba menjadi dingin saat melihat mayat Wen Fei Chen dan Long Hui. Semua kecurigaannya hilang. Alasan mengapa Kai yang menderita luka yang begitu serius, alasan mengapa murid tercintanya memotong sosok yang menyedihkan, seperti mereka telah terlibat dalam pertempuran yang keras, semua tiba-tiba menjadi jelas. Gelombang kemarahan meledak dari dada Meng Wu ya, saat ekspresi dingin mulai terbentuk di wajah pria tua Meng. Dia tidak memutuskan untuk bertanya sekarang, karena saat ini bukan waktu yang tepat. Hari-hari mendatang masih panjang,
dan akan ada banyak waktu untuk menyelidiki dan memperjelas semuanya di masa depan. Meng Wuya sangat menyesal. Menyesal bahwa ketika dia tiba tadi malam, dia tidak membobol formasi penyegelan 9 yen. 8 kunci. Kalau tidak, bagaimana mungkin muridnya dan Kai yang jatuh ke dalam kesulitan seperti itu? Kekesalan dan penyesalan memenuhi hatinya, sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Mengundang murka surga. Mengambil napas dalam-dalam, Meng Wuya menekan amarah di dalam hatinya dan dengan lembut bertanya, "Murid, apakah Anda mendapatkan kristal embun 9 yen?" Xia Ning Chang terus melihat dengan bodohnya pada Kai yang tidak sadarkan diri, menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, perbaiki. Anda tidak perlu khawatir untuk Kai Yang, karena lelaki tua ini ada di sini, jadi dia tidak bisa mati." Meng Wuya menghibur. Ragu-ragu, Xia Ning Chang akhirnya setuju, mengulangi, "Tuan, Anda harus berhati-hati untuk tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Alasan mengapa muridmu masih hidup adalah karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Jika bukan karena dia, maka muridmu akan memiliki." Menyebutkan bagian terakhir, Xia Ning Chang mulai menangis seperti burung lagi. "Santai." Sambil tersenyum, Meng Wuya menganggukkan kepalanya dengan ringan. Baru saat itulah Xia Ning Chang mengumpulkan dirinya lagi. Mengeringkan air matanya, dia duduk dan mengeluarkan tas yang dia simpan di sampingnya. Sementara dia menyempurnakan kristal 9 Yin Dewu, dia juga mengawasi status Kai Yang. Dalam waktu setengah jam, kristal embun 9 Yin telah sepenuhnya disempurnakan. Meskipun Xia Ning Chang belum menyerap pil itu, dan menyimpannya di dalam dantiannya. Ini karena butuh waktu lama untuk menyerap pil. Begitu dia benar-benar menyerapnya, dia akan bisa menembus ke tahap elemen yang sebenarnya, tapi ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Tanpa Kai Yang bangun, Xia Ning Chang sedang tidak ingin melakukannya. "Ayo pergi. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu." Dengan Kai Yang dalam kondisi ini, dia membutuhkan perhatian medis yang serius. Membungkuk, Meng Wuya mengambil Kai Yang dan bersama dengan Xia Ning Chang, berlari cepat menuju tepi Blackwind Mountain. Kedua orang itu tidak langsung bergegas menuju Sky Tower, karena jarak antara kedua tempat itu tidak kecil. Sebaliknya, mereka telah datang ke kota kecil tempat Kai Yang dan Xia Ning beristirahat sebelumnya. Mencari kedai di kota, ketiga orang itu menetap sementara. Tanpa usaha, Xia Ning Chang bekerja di sisi Kai Yang setiap hari dengan sepenuh hati. Sementara Meng Wuya memberikan Kai Yang trueki setiap hari, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi Kai Yang. Jatuh pingsan, Kai Yang menemukan bahwa kesadarannya telah datang ke dunia tanpa apa-apa. Di dalam dunia ini, tidak ada apa-apa, hanya kerangka emas dari buku hitam yang bisa ditemukan. Itu duduk bersila, kecemerlangan emasnya bersinar terang. Kai Yang juga duduk di seberangnya, bersila, tidak bergerak sedikit pun. Tanpa suara, tanpa cahaya, Kai Yang duduk di sana mengamati kerangka emas. Meskipun kerangka emas tidak memiliki mata, Kai Yang merasa bahwa itu juga mengamatinya. Waktu terus berjalan, tanpa indikasi apapun, Kai Yang dan kerangka emas mempertahankan situasi hening seperti ini. Kai Yang memahami misteri kerangka emas. Terakhir kali dia melakukannya, Kia yang merasa ada misteri yang lebih dalam mengenai hal itu. Tetapi meskipun mencoba, dia terlalu tidak berdaya pada saat itu. Tapi kali ini, setelah mengalami begitu banyak pertempuran hidup dan mati, Kai Yang merasa bahwa jarak antara dia dan kerangka emas telah diperpendek. Jika seseorang mengatakan sebelumnya ada penghalang antara Kai Yang dan kerangka emas, maka saat ini, penghalang itu telah dihilangkan. Tekadnya yang pantang menyerah telah menaklukkan kesombongan kerangka emas, sementara kerangka emas bersemangat karena dia telah menemukan master yang cocok. Tiba-tiba, Kai Yang tersenyum. Kerangka emas juga berubah. Berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan, dia memasuki Kai Yang, seperti pertama kali mereka bertemu. Tapi Kai Yang tahu, dia tahu bahwa kali ini,
dia telah sepenuhnya mendapatkan dukungan dari kerangka emas yang arogan. Sebelumnya ketika ini terjadi, dia hanya mendapatkan sebagian dari kekuatannya. Selama ini mengamati, meneliti, hingga akhirnya Kai Yang mendapatkan persetujuannya. Membiarkan kerangka emas untuk rela mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh Kai Yang. Dunia kehampaan tiba-tiba runtuh, menyebabkan kesadaran Kai Yang kembali ke tubuhnya. Tanpa terburu-buru membuka matanya, Kai Yang memeriksa sekeliling untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya tidak ada halangan. Hanya bagian dadanya yang ambruk yang masih terasa sakit. Selain itu, luka pedang di perut dan bahunya telah sembuh dengan baik. Di dalam dantiannya, dari 40 tetes yang liquid yang asli, hanya sedikit yang tersisa, hanya ada sekitar 7 atau 8 yang tersisa. Biaya pertempuran malam itu terlalu tinggi. Hanya jumlah yang liquid yang digunakan pada murid Cai dan Wen Fei Chen saja, berjumlah sekitar 20 tetes. Belum lagi drop yang digunakan untuk menahan dingin dan berbagai pertarungan lainnya. Tapi biaya ini bukan tanpa imbalan. Melalui pertempuran ini, budidaya tahap keempat elemen awalnya telah melonjak ke tahap ketujuh. Untuk menerobos 3 sub-tahap berturut-turut, Kai Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memikirkan kembali, saat dia bertarung melawan Wen Fei Chen, dia merasa bahwa energi yang dia pancarkan berada pada tahap transformasi Qi. Seharusnya sekitar waktu itu, dia telah menerobos. Untuk menerobos waktu itu, menyebabkan Kai Yang tidak menyadarinya. Jika bukan karena pemeriksaan tubuhnya, itu akan tetap tersembunyi. Pertama menghiburnya sebelum meledak dalam tawa dingin, geruk darah, Long Zaitian. Orang tua ini telah mengingatmu. Ketika dia melihat kilatan berbahaya di mata Meng Wuya, Kai Yang tahu bahwa masalah yang sangat merepotkan sedang menunggu Long Zaitian. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dan kultivasi lelaki tua Meng, Kai Yang tidak bisa melihat melalui dia atau memahaminya sedikit pun. Tapi, dia tahu bahwa dia bukan keturunan biasa. Padahal, jika dia benar-benar membuat masalah dengan Long Zaitian, Kai Yang akan benar-benar senang melihatnya, tetapi tidak berlebihan. Kai Yang selalu percaya bahwa seseorang secara pribadi harus membalas dendam. Jika Long Zaitian jatuh di bawah tangan Meng Wuya, maka dia tidak akan bisa membalas dendam. Tetapi jika itu benar-benar terjadi, Kai Yang tidak akan mengejarnya. Dia bisa merasakan bahwa Meng Wuya benar-benar marah kali ini. Api di dalam hatinya, tanpa mengipasi, tidak akan menyala. Tinggal di kedai selama 2 hari lagi, Xia Ning Chang akhirnya keluar dari budidaya pintu tertutup. Seperti yang diantisipasi, kultivasinya telah mencapai batas elemen sejati. Bertanya padanya secara tidak langsung, Kai Yang menemukan bahwa Anda tidak perlu sepenuhnya memperbaiki kristal embun 9 yin agar dapat menampilkan hasil yang diinginkan. Secara teori, 1 tetes kristal embun 9 yin sudah cukup untuk membantu 3 orang melakukan terobosan. Secara keseluruhan, itu hanya katalis untuk membantu transformasi Qi dunia menjadi Qi sejati. Tapi ada hal yang aneh. Setelah mendapatkannya, Anda harus memperbaikinya dalam waktu 2 jam, atau itu akan hilang. Jadi jika ada yang mendapatkannya, biasanya akan digunakan oleh 1 orang saja. Mengetahui hal ini, Kai Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan batu di hatinya. Sepertinya energi yang dia ambil dari 9 yin dewu kristal tidak akan menghalangi terobosan Xia Ning Chang. Belum lagi, setengah bagian dari 9 kristal embun yin, yang tersembunyi di dalam kerangka emasnya belum menghilang seperti yang dia katakan. Dengan sembuhnya luka Kai Yang, Xia Ning Chang berpromosi dengan kekuatan, ketiga orang itu tidak perlu lagi tinggal di kedai minuman. Jadi mereka mengemasi barang-barang mereka dan dengan cepat kembali ke Sky Tower. Bendahara Meng membawa Kai Yang, saat mereka terbang kembali. Dalam perjalanan kembali, dia mengalami cukup banyak angin dan menjadi tenang kembali ke Sky Tower. Kai Yang mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan master dan murid sebelum kembali ke gubuk kayunya sendiri. Meskipun pergi sekitar 20 hari atau lebih,
Gubuk kayunya masih bersih dan rapi seperti biasanya. Sepertinya Li Yuntian dan yang lainnya terus menjaga semuanya tetap rapi. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Kai yang berlanjut dalam keadaan normal yang damai. Berkultivasi setiap hari, dia fokus untuk menstabilkan kultivasinya. Hanya dari waktu ke waktu, sosok manis dari adik perempuan senior itu bisa terlihat saat dia berlari melewatinya. Bagaimanapun, dia adalah gadis pertama yang Kai yang pernah cium. Perasaan manis dan lembut itu masih bisa diingat dengan jelas. Tapi sejak mereka kembali, Xia Ning Chang belum juga muncul. Sepertinya dia telah melupakan hal-hal yang telah terjadi di antara mereka berdua. Malam itu di lembah gunung, sebelum Kai yang meninggalkannya untuk pulih, dia telah membuatnya berjanji kepadanya bahwa jika dia kembali hidup-hidup, dia akan mengabulkan satu permintaannya. Pada saat itu, Kai yang hanya menemukan sumber motivasi untuk dirinya sendiri, tidak ada yang mendalam tentang itu. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, Kai yang tidak terlalu terpaku pada masalah ini. Aku diam-diam melayang, melambaikan pakaianku tidak berarti awan lewat ciuman tersesat. Tetapi karena dia menaklukkan dan menangkap kristal embun 9 yin, bahkan jika keduanya sedikit bersemangat pada saat itu, seseorang tidak dapat dengan jelas mengatakan apapun tentang masalah itu. Keduanya adalah orang muda, energi mereka pada puncaknya, tentu saja itu tidak dapat dihindari. Kai yang bukan tipe orang yang merasa rendah diri karena kesenjangan dalam kultivasi mereka. Kultivasi adalah hal yang selama kamu berusaha, kamu secara alami akan menjadi kuat. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan melampaui adik perempuannya yang kecil ini, melampaui semua orang dari generasi yang sama. Karena kerangka emas yang pantang menyerah, kemungkinannya tidak terbatas. Perasaan adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan Kai Yang. Apa yang akan menjadi miliknya, secara alami akan menjadi miliknya. Apa yang tidak akan menjadi miliknya, tidak peduli seberapa keras dia memaksanya, itu tidak akan menjadi miliknya. Biarkan hal-hal mengambil penyebab alami mereka. Beberapa kata bijak sobat. Jika Xia Ning Chang memiliki perasaan terhadapnya, bahkan jika basis kultivasinya lemah, apa bedanya? Jika dia benar-benar menjauh darinya karena kultivasinya rendah, Kai yang tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika seseorang tidak merasa tertarik padanya, dia tidak mungkin menyalahkan mereka bahwa standar mereka terlalu tinggi bukan. Tapi, dengan kepribadiannya yang berpikiran sederhana, dia seharusnya tidak sesombong itu. Kai yang benar dalam hal ini. Ketika Xia Ning Chang telah kembali ke Sky Tower, dia terlalu malu untuk pergi dan bertemu dengan Kai Yang. Setiap kali dia mengingat ciuman penuh gairah malam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Kerudungnya terus dipakai, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk muncul di depan Kai Yang. Selanjutnya, ketika mereka kembali, Meng Wuya telah menginstruksikannya untuk berkultivasi dengan pintu tertutup. Ini untuk menstabilkan terobosan baru dan tingkat kultivasinya. Sebenarnya, dia takut Xia Ning Chang dan Kai yang seperti sepasang kekasih yang berpisah, yang masih saling merindukan. Jika tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti akan datang untuk menanyakan bagaimana kesehatan Kai Yang. Setelah berkultivasi selama 2 hari, Kai Yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Menyerap Yang Qi di sebelah Coiling Dragon Stream, kecepatan pembentukan cairan yang terlalu lambat. Itu benar-benar memucat ketika dia langsung menyerap buah roh dan batu yang cerah. Yang drops di dalam dantiannya sangat jarang, jadi dia harus segera mengisi kembali stoknya. Jika tidak, jika dia bertemu lagi dengan pertempuran besar seperti yang terjadi di lembah malam itu, maka dia akan mengalami rasa malu yang sama seperti istri pintar yang lupa nasi. Memikirkannya, Kai yang memutuskan untuk mengunjungi pasar angin hitam lagi. Alasan pertama adalah untuk membeli beberapa barang yang dikaitkan dengan yang untuk diserap. Sedangkan alasan kedua adalah untuk membeli bunga roh kekacauan berdaun 3 dan rumput pohon jadi mati, sudah beberapa waktu sejak terakhir kali dia menggunakan pembakar dupa.
Adapun uang, Kai yang memiliki jumlah yang cukup besar. Dia bukan lagi pengemis miskin seperti dulu. Semua uang telah dikumpulkan dari tubuh para murid golongan darah yang mati. Pada saat itu terlalu gelap, jadi Kai yang tidak repot-repot menghitung berapa banyak yang telah dia ambil. Ketika dia memeriksa jumlahnya setelah dia kembali, dia menemukan bahwa sekelompok orang itu benar-benar kaya. Dia hanya menjarah beberapa orang, tetapi sebenarnya mengumpulkan sekitar 22.000 perak. Dengan perak sebanyak ini, dia akan bisa membeli 40 batu yang cerah. Itu sudah cukup baginya untuk menebus kerugian malam itu, dan juga meningkatkan jumlah yang Qi turun beberapa kali lipat. Pada periode ketika Kai yang berangkat ke pasar perdagangan angin hitam, Meng Wu yang muncul dengan tatapan membunuh. Targetnya, golongan darah. Meskipun golongan darah adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di daerah itu, bagaimana mungkin Meng Wu ya takut pada mereka? Muridnya sendiri nyaris lolos menjadi orang mati, nyaris tidak kehilangan kemurniannya. Tapi ini harus dihitung. Long Hui mati. Itu tidak masalah. Bukankah dia masih punya kakek? Jika balok atas bengkok, balok bawah juga. Jika bukan karena memiliki dukungan yang kuat, bagaimana mungkin sosok kecil seperti Long Hui bisa bertindak begitu mendominasi dan merajalela? Jadi di mata Meng Wu ya, Long Zaitian bahkan lebih membenci. Bahkan lebih layak mati. Jarak antara Sky Tower dan Blood Group tidak terlalu jauh. Selanjutnya, dengan kecepatan Meng Wu ya, dia telah tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Pada saat itu, para petinggi golongan darah sedang mendiskusikan beberapa urusan. Pertemuan ini diadakan di aula besar. Grup Head, Human saat ini sedang duduk tegak dengan tubuhnya yang kekar dan kekar. Wajahnya penuh dengan fitur kasar, dengan satu pandangan orang bisa tahu dia bukan orang yang baik hati. Bawahan di bawah Human, sesama Hallmaster dari golongan darah, semuanya duduk tegak, dengan hormat. Orang-orang ini sedang melaporkan hal-hal kecil dan besar dari kelompok yang telah terjadi dalam sebulan terakhir, keuntungan, pengeluaran, DLL. Mendengarkan ini membuat Human sangat tidak sabar. Melambaikan tangannya dia berkata, jangan berbicara tentang hal-hal sepele ini. Bagaimana hasil pemecahan segel area pertambangan itu? Seorang anak muda berusia sekitar 27-8 tahun berdiri pada saat itu. Dengan hormat dia menjawab Human, melaporkan kepada kepala kelompok, kakek sudah memiliki beberapa sketsa kasar. Hanya saja jumlah ahli dalam kelompok terlalu sedikit. Meskipun segelnya sudah tua, mereka tidak mudah dihilangkan. Suatu hari, kakek telah meminta Long Jun untuk menyampaikan pesan bahwa dia sudah melakukan upaya terbaik dan akan mencoba untuk memecahkan segel dalam waktu sesingkat mungkin. Orang muda itu adalah cucu tertua Long Zaitian, kakak laki-laki Long Hui Long Jun. Dia sudah berada di batas elemen kedua yang sebenarnya, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius yang dicintai oleh surga, bakatnya tidak terlalu buruk. Karena fakta bahwa posisi keluarga panjang dalam kelompok tidak rendah, meskipun Long Jun hanya berada di batas elemen kedua yang sebenarnya, dia masih diberi tugas penting. Dan posisi Hallmaster. Human hanya menganggukkan kepalanya, Ini bagus. Long Jun, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke lokasi penambangan untuk menyampaikan terima kasih kepada kakek Anda atas masalahnya. Ya. Tidak diketahui misteri mendalam apa yang tersembunyi di dalam segel itu, yang sebenarnya tersembunyi puluhan kaki di bawah tanah. Seorang Hallmaster acak berbicara. Tapi ini semua berkat Nona Mei dan penglihatannya yang jernih. Jika bukan karena dia mengatakan bahwa sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di bawah tambang, maka kita tidak akan pernah tahu tentang masalah ini. Itu benar, itu benar. Meskipun usia Lady Mei masih muda, matanya benar-benar istimewa. Benar-benar tidak diketahui bagaimana dia melihat ini. Mendengar orang-orang di ruangan itu memuji Hu Mei, meskipun kata-kata mereka mengandung jejak sanjungan, itu tetap membuat Human nyaman mendengarkannya.
Tetapi ketika dia memikirkan tubuh wanita Humeir, dia masih harus menikahinya. Pada titik ini, Humen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dari nenekmu, aku ayahmu yang bijaksana dan kuat. Di dalam keluarga ada berbagai selir, bekerja setiap malam dengan rajin, namun bagaimana saya hanya memiliki 2 anak perempuan. Ini adalah salah satu poin sakit Humen. Sebagai laki-laki satu-satunya keluarga, bagaimana dia akan melanjutkan keluarga A? Kelompok orang itu masih memuji mata aneh Humeir, dan juga mengikat Hu Jiaoer ke langit. Humen hanya tertekan. Ketika berbicara tentang hal ini, itu cukup aneh. Situs penambangan telah ditemukan selama beberapa tahun, sementara kelompok itu telah menambang batu yang cerah dan batu yin cerah selama tahun-tahun ini, memperoleh jumlah yang cukup besar. Pada tahun-tahun ini telah berkembang cukup pesat, sementara sebagian besar berasal dari lokasi penambangan itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa beberapa puluh kaki ke bawah, ada hal misterius yang tersembunyi. Namun 2 bulan sebelumnya, Putri Humen suatu hari datang untuk memberitahunya berita ini. Saat itu dia hanya menertawakan berita itu. Hanya di bawah omelan Humeir yang terus-menerus, Humen dengan sangat enggan mengirim orang untuk menyelidiki daerah itu. Humeir dengan jelas menyatakan bahwa perselingkuhan ini tidak bisa dibocorkan ke keluarga panjang. Tapi Humen tidak terlalu peduli dengan berita itu, dia merasa bahwa itu adalah kenakalan putrinya untuk menarik perhatiannya padanya. Ditambah dengan fakta bahwa lokasi tambang berada di bawah pengelolaan Long Zaitian, dia secara alami tidak dapat menyembunyikannya darinya. Tempat evakuasi yang dikatakan Humeir tidak terlalu jauh dari tambang. 10 atau lebih murid golongan darah dengan susah payah menghabiskan beberapa hari sebelum menemukan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa di tempat yang mereka gali. Bab 120 Meng Wu yang marah itu sebenarnya penuh dengan segel, jadi para murid buru-buru berlari untuk melaporkan ini ke berbagai tetua. Setelah Humen menerima berita itu, dia segera pergi untuk menyelidiki secara pribadi. Sayangnya karena segel itu, dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Di golongan darah, Long Zaitian adalah yang tertua, dan yang paling berpengalaman. Belum lagi dia sudah tahu tentang masalah ini, jadi Humen menugaskannya untuk melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam batasan itu. Humen punya firasat bahwa sesuatu yang tersembunyi di dalamnya adalah semacam rahasia yang tak terkatakan. Jika golongan darah bisa mendapatkannya, maka kekuatan mereka akan naik ke level lain. Tidak hanya kekuatan mereka akan meningkat, mereka juga akan mampu melampaui 8 keluarga besar, setidaknya, mereka akan bisa berdiri sejajar dengan mereka. Humen juga agak jengkel. Pada saat itu Humeir terus-menerus mengingatkannya untuk tidak memberi tahu keluarga Long tentang berita ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sekarang mereka tidak hanya tahu, semua eselon atas kelompok itu tahu. Setelah kembali dari area pertambangan hari itu, Humen bergegas menemui Humeir untuk menanyakan bagaimana dia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Apa yang tidak dia duga adalah karena perselingkuhan ini, Humeir bertengkar hebat dengannya. Melalui hiruk-pikuk, Humen mengetahui bahwa Humeir menemukan ini melalui bimbingan seorang ahli. Pakar inilah yang menemukan rahasia di tambang. Karena kecerobohannya, dia telah gagal dalam tugas yang dipercayakan ahli kepada putrinya. Dan ahli itu tidak ingin keluarga panjang mengetahui berita ini. Putriku, seperti apa ahli ini? Humen sangat menghormati para ahli tersembunyi itu. Untuk dapat melihat rahasia tersembunyi puluhan kaki di bawah tanah melambangkan bahwa mereka memiliki kultivasi yang tinggi. Dalam benak Humen, ahli itu pasti memiliki kekuatan mengejutkan di langit dan bumi. Pakar seperti apa? Pada saat itu, bayangan Kai yang muncul di benak Humeir menyebabkan wajahnya memerah. Melirik ayahnya, dia menjawab, tidak memberitahumu. Melihat reaksinya, Humen terpaku di tempat. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah putrinya menyimpan perasaan untuk ahli itu.
Setelah serangkaian pertanyaan bundaran, Humen menjadi heran. Pakar ini, sebenarnya adalah orang muda. Tipe orang seperti ini, bagaimana mungkin kelahiran mereka menjadi biasa? Anak perempuanku. Mungkinkah Anda menyukai pihak lawan? Penuh semangat, Humen bertanya. Di matanya, putrinya pasti akan menikah, tetapi pertanyaan terpenting adalah dengan siapa dia akan menikah. Jika dia bisa menikah dengan salah satu dari 8 keluarga besar, maka itu tidak akan lebih baik. Kemudian golongan darah akan dapat membubung seperti burung Phoenix. Tapi anak muda yang unggul dan bermata tajam ini juga tidak terlalu buruk. Jika aku menyukainya, apa yang bisa kamu lakukan? Humeir sembunyi-sembunyi menghela nafas. Jika Anda menyukai mereka, maka cobalah untuk lebih dekat dengan mereka. Putriku secantik ini, mungkinkah dia tidak menempatkanmu di matanya? Humen membujuknya, tunggu, mungkinkah dia sudah punya istri? Ini bisa dihitung sebagai apa? Seorang pria yang memiliki 3-4 istri sangat biasa. Memutar tubuhnya, Humeir melebarkan matanya dan membalas, itu karena kamu, aku telah gagal dalam tugas yang dia berikan kepadaku. Bagaimana saya bisa memiliki wajah lagi untuk bertemu dengannya lagi? Mendengar kata-kata itu, Humen hanya bisa tertawa mengejek. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata putrinya benar-benar benar? Jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan menyebarkan berita tentang rahasia ini. Orang tidak bisa tidak menunjukkan bahwa Humen sepenuhnya salah memahami Kai Yang. Jika dia tahu ahli muda di dalam hatinya hanyalah murid percobaan menara langit, dia tidak akan punya cukup waktu untuk menjauhkan Humeir darinya. Bagaimana dia punya waktu untuk membiarkannya lebih dekat dengannya? Mengumpulkan pikirannya, Humen menghela nafas panjang lagi. Masalah yang ditimbulkan perselingkuhan ini benar-benar mencengkeram hati. Putri kecilnya terus-menerus berkultivasi dengan pintu tertutup beberapa hari terakhir ini. Itu benar-benar kebalikan dari apa yang dia suka lakukan sebelumnya, pergi keluar untuk bermain-main. Ada peningkatan yang cukup signifikan dalam kultivasinya, tetapi mengingat penolakannya untuk keluar dan berinteraksi dengan anak muda itu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menikah dengannya? Sementara berbagai hallmaster di bawah ini masih melakukan bootlicking. Di telinga Humen itu hanyalah kata-kata kosong, tanpa substansi apapun. Tepat ketika dia berdiri untuk pergi, Humen berhenti di tengah jalan dan mengangkat kepalanya. Melihat keluar, wajahnya tidak bisa tidak berubah menjadi berat. Pada saat berikutnya, semua hallmaster dan sesepuh menutup mulut mereka dan menoleh. Aura tak berbentuk, seperti langit yang jatuh di pundak mereka, menekan bahu mereka yang hadir, mengguncang mereka ke inti mereka. Seorang ahli telah menghiasi golongan darah. Kelompok diskusi di dalam aula semua bisa merasakan kehadirannya. Setelah itu, suara tua terdengar di sebelah telinga semua orang, di mana Long Zaitian. Suara ini sangat datar, Anda tidak bisa mendengar emosi apapun di dalamnya. Tetapi semua orang di situs tidak bisa menahan gemetar, dan mereka bisa merasakan bahwa ahli yang tiba-tiba turun datang dengan niat buruk. Mencari wakil ketua kelompok. Semua orang saling memandang secara bersamaan dan tidak bisa menahan keraguan di dalam hati mereka. Ikuti aku keluar untuk melihat. Berdiri, Humen berjalan dengan langkah besar di luar, sehingga berbagai hallmaster dan sesepuh harus mengikuti. Datang keluar ruangan, orang-orang melihat seseorang berdiri di udara. Orang itu adalah seorang lelaki tua yang berdiri kokoh di udara. Orang ini serba putih dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memberikan perasaan tenggelam kepada semua orang. Matanya yang tajam telah menyapu semua orang, seperti elang yang melihat bumi dari langit, matanya memandang segala sesuatu dengan jijik, arogan dan liar. Ketika mata menyapu semua orang tidak bisa menahan perasaan geli. Puncak batas gerakan ilahi. Humen berteriak dengan suara rendah, kulit wajahnya yang kasar sedikit berkedut. Puncak zona abadi, beberapa orang juga terkejut, apakah dia pemimpin Sky Tower Pavilion? Di daerah sekitarnya untuk jarak yang sangat jauh,
Ada banyak penguasa batas zona abadi, tetapi berbicara tentang mereka yang berada di batas puncak sejati hanya ada pemimpin pavilion menara langit, yang merupakan misteri. Dapat dikatakan bahwa adalah mungkin untuk melihat naga ilahi, tetapi tidak mungkin untuk melihat pemimpin menara langit. Orang tua ini berasal dari pavilion menara langit, dan memiliki usia yang sama dengan pemimpinnya. Tidak salah jika sebagian orang akan salah kaprah mengatakan bahwa dialah pemimpinnya. Dia bukan pemimpinnya. Human menggelengkan kepalanya perlahan. Ketika dia masih muda, dia pernah melihat satu sisi dari pemimpin Sky Tower Pavilion, dan dia secara alami mengingat penampilan itu. Itu adalah penampilan yang sama sekali berbeda dengan pria tua ini. Apalagi meskipun orang ini adalah pembangkit tenaga puncak batas zona abadi, tekanan yang dirasakan oleh Human sebenarnya lebih kuat daripada seseorang di puncak batas zona abadi. Human sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 batas zona abadi. Jadi bahkan jika pemimpin menara langit tiba, tekanan tidak akan memberinya terlalu banyak batasan. Tapi lelaki tua ini berbeda. Ketika Human menatapnya, dia merasa seperti sedang menatap gunung yang tidak akan pernah bisa dia lewati, sungai yang tidak bisa diseberangi. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh energi hidupnya, dia hanya akan bisa memandangnya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, tetapi Human selalu percaya pada intuisinya sendiri. Orang tua ini bukan musuh, tidak bisa menjadi musuh. Dari mana pembangkit tenaga listrik ini berasal? Human dengan sangat serius mengambil satu langkah ke depan, memegang tinjunya di tangan yang lain dan membungkuk. Dia bertanya, bolehkah saya tahu nama senior yang terhormat? Orang yang berdiri di sana secara alami adalah Meng Wuya. Meng Wuya telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Begitu dia kembali ke Sky Tower Pavilion, dia datang mencari Long Zaitian. Khawatir bahwa muridnya akan kembali mencari Yang Kai, oleh karena itu dia telah bertahan melawan ini selama 2 hari. Ketika dia akhirnya yakin bahwa dia telah menutup, maka dia dengan santai datang mencari masalah. Apakah kamu Long Zaitian? Meng Wuya bertanya sambil menyipitkan matanya seperti elang yang sedang melihat mangsanya. Human tidak bisa membantu tetapi memutar Yuan Qi-nya. Sepertinya hidupnya ada di utas di saat kritis ini, tetapi dia mampu mempertahankan ketenangannya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang master dari suatu kelompok, dia telah memperkuat dirinya secara mental. Jika dia takut dengan beberapa kata dari pihak lawan, bukankah itu akan terlihat sangat tidak pantas? Hallmaster golongan darah Human. Dia tidak mengenal seniornya, Human. Setelah beberapa kata disela oleh Meng Wuya, dengan ekspresi tidak sabar dia bertanya, jika kamu bukan Long Zaitian, mengapa kamu membuka mulutmu? Human terkejut dengan ini, tetapi cukup bijaksana untuk tidak marah tiba-tiba. Ketika Human hendak membuka mulutnya lagi untuk menjelaskan sesuatu, Meng Wuya menjadi gila. Persetan Anda Long Zaitian, Anda anjing tua berguling di depan orang tua ini. Raungan ini adalah tragedi dunia nyata yang tak terlukiskan, terdengar melewati awan, menembus jauh ke dalam bumi. Tidak hanya didengar oleh golongan darah, tetapi juga didengar oleh orang-orang dari Stormhouse dan Sky Tower Pavilion. Dengan raungan tunggal ini, semua orang menjadi tenang. Kerumunan batas zona abadi, pembangkit tenaga listrik batas elemen sejati menatap Meng Wuya dengan ekspresi konyol. Mereka menatapnya dengan ekspresi kayu dengan tatapan tercengang. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa pembangkit tenaga listrik dapat mengutuk seseorang dengan kekuatan penuhnya, apalagi kutukannya dilakukan dengan cara yang begitu jahat dan vulgar. Sikapmu, status Anda. Selama dia adalah seorang ahli dengan sedikit kekuatan dan prestise, akankah dia melakukan hal seperti itu di depan umum? Jika dia melakukan hal seperti itu, dia harus memiliki permusuhan yang sangat besar dengan pihak lain. Membiarkan pelatihan dan sikapnya dilemparkan melampaui langit tertinggi. Apa yang dilakukan Long Zaitian karena menyebut dirinya begitu marah? Tetapi dengan teriakan Meng Wuya,
berbagai orang dari golongan darah jelas merasa bahwa masa depan yang suram terbentang di depan mereka. Hu Men bertanya dengan wajah tenang, "Senior tolong. Jika Anda memiliki kata-kata untuk diucapkan, saya akan mendengarkannya." Meskipun kekuatan orang ini sangat tinggi, Hu Men tidak ingin dia menjadi musuh. Bagaimanapun juga Long Zaitian adalah wakil ketua dari golongan darah. Telapak tangan Meng Wu ya datang setengah jalan menuju Hu Men. "Kamu berdiri diam. Long Zaitian datang kepadaku, jika dia tidak keluar dan memenggal kepalanya sendiri dan mengawinkannya dengan Pispot, orang tua ini akan membantai seluruh golongan darahmu." Meng Wu ya menyatakan mengancam. Dia tidak dapat melihat pelakunya, sehingga dia sangat kesal di dalam hatinya. Golongan darah, tidak ada artinya di matanya. Raut wajah Hu Men seperti cabai merah. Bahkan boneka tanah liat memiliki warna yang jauh lebih sedikit panas di wajah mereka, apalagi dibandingkan dengan Hu Men yang pemarah saat ini. Jika bukan karena fakta kekuatan Meng Wu ya begitu kuat, mengapa dia berbicara begitu sopan dengannya? Tapi Meng Wu ya sama sekali tidak memberinya wajah. Hu Men kehilangan kesabaran. "Hei, apakah Long Zaitian itu seekor kura-kura? Tidakkah dia berani keluar dan bertemu dengan lelaki tua itu?" Meng Wu ya berkata sambil menyapu matanya ke arah orang-orang yang berdiri di bawahnya. Kali ini, sebenarnya seorang pemuda yang menjawab dengan wajah dingin, "Tuan ini, perhatikan apa yang kamu katakan. Kakek saya dan Anda memiliki permusuhan apa? Mengapa Anda menghinanya seperti itu?" Orang yang berbicara adalah Long Jun. Meng Wu ya datang dan memarahi Long Zaitian dengan bahasa yang kasar dan vulgar. Long Jun bagaimanapun adalah keturunan Long Zaitian, berapa banyak yang bisa dia tahan? Mengambil keuntungan dari fakta bahwa tempat ini adalah markas besar golongan darah, banyak master berdiri di sampingnya, dia mengambil kesempatan untuk membantah Meng Wu ya segera. Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik batas zona abadi puncak? Golongan darah juga memiliki penguasa batas zona abadi. Jika dia berani memulai pertarungan di sini, akan diputuskan bahwa Anda tidak akan pernah kembali dari sini. Kakekmu. Meng Wu ya menyipitkan kedua matanya dan menatap Long Jun. Orang yang coba ditemukan oleh tuan ini adalah kakekku. Long Jun memberikan jawaban yang bagus. Ini sangat bagus. Meng Wu ya tersenyum, seekor naga akan hidup seperti naga, burung Phoenix akan hidup seperti burung Phoenix, dan saat lahir, tikus akan menggali lubang. Long Hui itu bukan hal yang baik, jadi kamu sebagai kakak laki-lakinya, juga tidak akan berkualitas tinggi. Etelen, orang Cina suka kepribadian tingkatan orang sebagai komoditas dalam arti tertentu. Kualitas tinggi berarti Anda terhormat dan baik, kualitas rendah berarti Anda sampah-sampah hal semacam itu. Bagaimana Long Hui masuk ke percakapan ini? Orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa lelaki tua ini mengatakan sesuatu secara tidak sadar. Kata acak seperti apa yang ingin dia katakan. Long Jun menjadi marah, "Pak Tua, kamu bertingkah terlalu liar. Ini golongan darah jadi ini bukan tempat di mana kamu bisa bertingkah liar."